Jadi kalian yang sangat tahu, mohon nanti sebelum mau mengupload video ini, yang bagian ini jangan diupload. Ini hanya kita-kita aja yang tahu. Banyak sekali rahasia-rahasia kemanusiaan ini yang tahu hanya dokter, untuk membangkitkan rasa takutnya. Tiap hari dia menengok kecelakaan, tiap hari dia menengok ketakutan, menengok darah. Saya insya Allah tidak takbur, tidak sombong. Kalau tablik akbar di tanah lapang, di stadion, di masjid, insya Allah siap. Tapi kalau udah menengok berdarah-darah, tak berani. Tapi kabarnya Ustadz, waktu Sami Ahmad Mesbahi lahir, Ustadz ada di ruang itu? Ada. Tapi di bagian kepala itu aja. Tak sanggup saya mendengar jeritnya aja mau keluar saya rasanya. Tak sanggup saya. Dokter tuh saya tengok santai aja, senyum-senyum aja dia. Ketawa-ketawa. Dalam hati saya memang udah putus surat takut dokter waktu. Menengok proses kelahiran itu pun tak melihat, hanya di bagian kepala saya duduk sambil baca doa, sambil megang tangan untuk memberikan semangat. Di dalam ruangan itu menunggu kelahiran. Wal awwalu wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Saya sarankan kepada kalian, bukan yang dokter, jamaah yang mendengar ini, jangan kalian kawani istri kalian melahirkan. Nanti taubat kalian. Jadi dokter-dokter ini punya keberanian yang luar biasa, melihat kecelakaan, melihat kepala pecah, melihat putus, melihat dibelah. Saya memang kalau ceramah berapi-api, tapi kalau untuk melihat darah, motong ayam pun saya tak pernah. Tak pernah saya motong ayam. Jadi kalau ada mengatakan Ustadz Somad itu radikal, saya ini lembut hati saya. Itu kemarin kami tengok Ustadz motong sapi waktu di depan Mall SKA, waktu khutbah Idul Adha. Itu ceritanya saya diikutkan pelatihan Juleha, juru sembelih halal. Juleha mengadakan acara pelatihan sembelih hewan kurban. Setelah acara pelatihan tentu ada contohnya, saya lah bintang iklannya. Jadi waktu itu Ustadz motong, kan tak mungkin saya bilang takut, hilanglah harga diri kita kan. Jadi pas minta nanti Ustadz motong, siap kata saya. Nah, tapi pas motong itu tak saya tengok, saya nengok kamera aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis itu tak pernah lagi. Sampai sekarang tak pernah motong. Saya ini masalah berdarah-darah, motong-motong tak sampai hati. Tapi kalau udah disediakan rendangnya, selesai. Tak pula sampai hati membiarkannya, mubazir kan? Nah, jadi dokter-dokter ini punya kelebihan yang luar biasa. Maka ini hanya diketahui orang lain yang melihatnya. Mereka yang di dalam menganggap itu biasa-biasa saja. Duitnya banyak, keberaniannya luar biasa. Maka bagi kalian jamaah yang ada di luar sana, yang ada niat, kenapa? Macam-macam kalian selingkuh, disuntiknya mati. Ya kalau mati, kok setengah mati? Bacalah berita itu, cari aja di Google, mati karena disuntik dokter. Nampaknya Ustadz ini punya kenangan nih dengan dokter. Ada kawan saya dosen UIN, waktu itu saya baru pulang dari Mesir, titel saya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Man, kata dia, ya kau mau punya bini dokter? Iyalah, saya bilang. Ah, ini di mana prakteknya? Jalan Harapan Raya, dokter gigi. Habis itu ditanyanya, kau udah datang ke prakteknya? Belum. Kenapa? Belum ada sakit gigiku. Saya tak pernah punya pacar, tak berani saya dekat perempuan, apalagi dokter. Sampai akhirnya suatu hari gigi saya sakit. Saya telepon kawan saya itu balik. Mana kartu nama kemarin? Udah pindah dia ke Aceh, lulus PNS. Jadi saya hampir juga punya istri dokter gigi. Jadi kalian yang mau menikah dengan dokter, insya Allah kesehatan terjaga, terpelihara, duit banyak, tak perlu minjam ke Bank Rio Kepri. Selamat dunia akhirat, dinasehatinya. Kalau sakit tak perlu jauh-jauh. Apa maknanya? Nikmat yang besar ini disyukuri, menjadi keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Riau, unggul dan hebat. Dari cerita saya ini, dokter ini hebat apa tak hebat? Dari bunyinya macam tak yakin. Saya punya kawan dokter banyak. Kata dia, Ustadz Somad ini kalau mau sehat
Kurus sekali Ustadz, nampaknya kurang berwibawa kalau lu kurus, kata dia. Jadi gimana biar supaya agak gemuk Pak Dokter? Ustadz minum susu kental manis 1 hari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Saya belilah 90 saset. Asal pagi 1, siang 1, malam 1. Saya minum selama sebulan. Habis itu saya timbang, tak naik berat. Saya telepon balik, Pak Dokter, ya sudah saya minum 1 bulan 3 kali sehari. Berapa naiknya? Tak naik. Kata dia, berarti udah takdir Pak Ustaz. Yang penting Ustaz sehat. Yang meyakinkan saya bahwa saya sehat, dokter. Tak penting Ustaz gemuk atau kurus, yang penting Ustaz sehat. Jadi sampai hari ini saya pede, saya sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz sakit ya? Dokter bilang aku sehat, kau yang sakit. Kawan-kawanku dokter bilang aku sehat. Ustaz ini kan pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sini, naik pesawat ke sono. Ustaz jangan minum suplemen. Nanti kalau Ustaz minum suplemen, buah pinggang Ustaz rusak. Memang Ustaz tak sakit sekarang. Nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang, Ustaz sakit buah pinggang, Ustaz cuci darah. Itu yang menasihati saya dokter. Sampai sekarang tak pernah saya minum suplemen. Jadi apa yang membuat Ustaz sehat? Saran dia banyak Ustaz minum air putih. Jangan Ustaz minum gula. Itulah maka tak ada teh manis di Fakultas Kedokteran. Bukan mereka ini pelit, orang ini duit banyak. Tapi mereka menjaga kesehatan. Jadi saya sampaikan ke pengurus-pengurus masjid, ini Ustaz menyindir. Enggak, saya ini Ustaz yang tak pandai menyindir. Saya to the point. Saya sampaikan ke pengurus-pengurus masjid, kalau kalian mau Ustadz kalian sehat panjang umur, jangan kasih teh manis, kasih air putih. Begitu yang disampaikan oleh dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran. Karena ustadz-ustadz ini makanannya enak. Apa makanan yang paling enak, itu dikasihkan ke ustadz. Saya kalau saya tausiah di mana-mana ceramah, ikan yang paling mahal 1 onnya 1 juta, ikan Napoleon, itu dikasihkan ke ustaz. Udang yang paling besar lobster, itu dikasihkan ke ustaz. Kepiting paling besar 1 piring dari singkel, itu dikasihkan ke ustaz. Di meja itu bor macam melihat siwu, semuanya ada di situ. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba ada semua di atas. Lobster ada, kepiting besar ada. Pak Bupati tak berani makan, Pak Sekda tak berani makan, Ketua DPRD tak berani makan, Kapolres tak berani makan, dan Ramil Dandim tentara tak berani makan. Pispolnya bukan main, makan takut. Pas giliran makan, silakan Pak Ustaz. Saya tanya, kalian tak makan? Enggak Pak Ustaz, ini kolesterol. Saya bilang, ini tidak ada kolesterolnya. Oh, betul Pak Ustaz? Iya, kecuali kalau kau periksa. Di labor baru ada. Saya makan kepiting tua habis, lobster itu saya makan habis, sehat. Apa doanya nih Pak Ustaz? Saya ajarkan mereka doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai hari ini masih berteman, berkawan, bersahabat dengan dokter. Ada dokter kawan saya ini spesialis. Setahu saya yang awam ini, dokter umum, dokter spesialis tentu lebih hebat dokter spesialis. Mohon maaf Pak dokter umum yang tersinggung. Tapi kalau dia yang praktek, dia buka praktek depan rumahnya. Dari mulai dalam garasi sampai ruang penuh semua pasien. Suatu hari dia sakit. Rupanya dokter ini bisa juga sakit. Digantikan sama menantunya dokter spesialis. Sedikit aja di depan. Saya yang awam ini heran. Kenapa mertuanya yang dokter umum pasiennya penuh? Kenapa yang dokter spesialis menantunya sedikit yang datang? Mereka telepon, Bapak ada. Bapak sedang tak praktek, menantunya. Mereka tak datang. Kenapa? Saya tanya sama dia. Kenapa begitu? Orang ini banyak sembuh katanya Pak Ustadz. Belum saya kasih resep udah sembuh. Baru saya pegang-pegang sedikit udah sembuh. Ternyata yang menyembuhkan adalah sugesti. Pak dokter ini orangnya ramah, orangnya senyum. Apa kabar?
gimana keadaan anak-anak? Rupanya pasien ini ingin curhat. Lama dia tak bisa ngobrol. Ngobrol dengan istrinya sibuk di grup WhatsApp. Ngobrol dia dengan anaknya sibuk pula video call. Akhirnya dia menanggung penderitaannya sendiri. Berjumpa sama Pak Dokter tadi, ngobrol, sampai lupa dia menceritakan sakitnya. Akhirnya dia sehat pula. Jadi nanti kalau adik-adik menjadi dokter, ajaklah pasien itu ngobrol, bercerita, apa kabar Pak, tinggal di mana, ini, dan selainnya. Saya tanyalah dokter kawan saya ini, berapa persen sebetulnya orang ini sembuh karena obat Pak Dokter? Yang sembuh karena obat itu cuma 30% Pak Ustaz. Yang 70 itu apa? Yang 70 itu sugesti dari dirinya sendiri bahwa dia sehat. Dan saya memberikan itu kepada dia Pak Ustaz. Jadi saya yakin dan percaya, saya ketemu dengan orang tidak berteori, orang-orang yang model begini, orang-orang yang berkarisma, orang-orang yang punya aura, orang-orang yang baru ketemu menengok wajahnya, menengok senyumnya udah sehat. Itu ada di Fakultas Kedokteran Universitas Riau ini insya Allah. Saya mau nanti orang bercerita ke saya, ibu sakit saya Pak Ustaz, sembuhnya gimana? Kemarin pas saya di rumah sakit Arifin Ahmad, jumpa dokter alumni dari Unri itu Pak Ustaz, baru menengok wajahnya sehat, saya langsung Pak Ustaz. Apa ibu tengok di wajahnya? Bekas air wudhu, Masya Allah. Jadi ibu anggap yang lain ini tayamum semua. Apa yang ibu tengok di wajahnya? Bekas tahajudnya Pak Ustaz, bekas zikirnya Pak Ustaz. Lalu dipegangnya kaki saya, tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Apa kata ibu-ibu yang ada di situ? Ya Allah, kalau adalah anak laki-laki, kupinang kalah sama dokter ini. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Kata bapak tuh, kalau matilah biniku, kupinang lah ini. Itu beda ibu-ibu sama bapak. Kalaulah boleh waktu ini mundur ke belakang. Kalau bolehlah dimundurkan umur Ustadz mundur lagi ke belakang. Nah, kan betul air putih datang. Itulah hebatnya. Kalau bolehlah mundur ke belakang, Ustadz mau jadi apa? Saya mau jadi dokter yang juga Ustadz. Oh, mana ada tuh Pak Ustadz? Ada. Saya tausiah di Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta. Apa kata Pak Rektor? Ustadz Abdul Somad, di Fakultas Kedokteran ini yang paling banyak mendapatkan beasiswa adalah penghafal Quran. Karena dibuatkan jalur khusus penghafal Quran. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, mudah-mudahan di Fakultas Kedokteran Universitas Riau ke depan ada diberikan prioritas untuk menghafal Quran, insya Allah. Amin. Orang menghafal Quran mana sanggup dia Pak Ustaz? Ini jurusan kedokteran ini, fakultas ini berat, jelimet, ribet. Sedang Quran 6.366 ayat bisa ada di kepalanya. Apalagi lah itu semua. Dan saya tanya, apa bisa mereka penghafal Quran itu? Bisa Pak Ustaz. Mereka berprestasi, mereka tamat, cepat mereka menyesuaikan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ke depan orang tidak lagi meremehkan pesantren menghafal Quran. Apa itu? Jadi penghafal Quran cuma imam tarawih bulan Ramadan. Tidak ada penghafal Quran. Ketua Ikatan Penghafal Quran dan Qori Mesir namanya Syekh Nu'aina, hafal Quran. Bisa tulis nanti di Google, bisa cari di YouTube videonya. Syekh Nu'aina, Nun Ain Ya Nun Ain, Syekh Nu'aina. Yang belum bisa handphonenya tulis Arab, nanti saya mau alapkan. Syekh Nu'aina, Nun Ain Ya Nun Ain, Syekh Nu'aina, Ketua Persatuan Qori. Semua qori-qori di Mesir kalau ngaji pakai peci, pakai sorban. Dia tidak. Dia pakai jas, pakai dasi, tidak pakai peci. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia dokter. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya Fakultas Kedokteran ini. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa, lupa pula pantun. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa doakan Datuk Perpatih. Sudah lama Abdul Somad tausiah
di Fakultas Kedokteran dikasih 2 air putih. Nah, ini nampaknya lebih 60 menit. Biasanya 600 ml. Tapi ini tak bisa diperpanjang karena hari Jumat, habis ini ada program dan juga ada khutbah Jumat. Tapi kebahagiaan yang luar biasa bagi saya bisa menyampaikan pesan-pesan ini. Kalau saya tausiah satu stadion 200.000 orang, itu tidak terlalu berkesan. Mungkin orangnya banyak, tapi efeknya tak terlalu banyak. Tapi di Fakultas Kedokteran, walaupun mungkin hanya sekitar 500 orang, tapi 500 orang itu dokter dan dia punya pasien 1.000 orang. Bayangkan kalau yang 1.000 orang itu takut kepada Allah gara-gara dia. Takut minum khamar. Kau kalau mabuk nanti mati. Kau kalau macam-macam mati. Orang itu takut kepada Allah gara-gara dia. Maka sesungguhnya hari ini saya sedang menyampaikan tausiah kepada berjuta-juta orang melalui pasien-pasien Bapak Ibu dokter maupun yang calon-calon dokter yang luar biasa. Ada kawan kami, sahabat kami itu dokter, cuma ada ujungnya DRH, dokter hewan. Rupanya dokter hewan itu lebih hebat pula lagi dari dokter manusia. Karena kalau dokter manusia itu ditanyanya orang, gejalanya apa Pak? Sudah berapa hari? Sakitnya di mana? Kalau dokter hewan mana ada tanya-tanya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih hebat, dokter hewan sama dokter manusia? Lebih hebat dokter hewan. Karena dokter hewan tak ditanyanya pasien tuh. Kalau sampai ditanyanya pasien tuh, parah kali itu dah. Baik dokter hewan maupun dokter manusia, kemaslahatan kebaikan dia. Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Bukan ustaz. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ada perempuan tidak berjilbab, tidak bertudung, tidak pakai hijab, tidak pakai baju islami, rambutnya macam sarang tawon dicat 3 warna, kukunya panjang, pakai black kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Kenapa dia bertaubat? Bukan karena mendengar ceramah Ustaz Somad, karena dia waktu medical check up, periksa kesehatan, ditengoknya dokternya pakai hijab, terbuka pintu hidayah, dia konsultasi nanya-nanya. Tak ada dokter itu menceramahi dia, tapi sampai rumah dia berpikir, oh dokter itu pintar, dokter itu cerdas, dokter itu pandai, fakultas kedokteran, bukan mudah jadi dokter, tapi dia pakai hijab, tutur katanya, hafalan Qur'annya, ibadahnya, akhirnya tunduk hati dia karena dokter yang memeriksa dia. Walaupun sebenarnya bukan karena itu, tapi karena dibilang dokter itu tak lama lagi kau mati. Manfaatkan ini kesempatan emas ini untuk mengabdi. Ketika seorang dokter di Mesir meninggal dunia, orang yang mengiringi jenazahnya lebih ramai daripada saat ulama meninggal dunia. Siapa dia? Seorang dokter yang ikhlas mendedikasikan ilmunya, hidupnya amat sangat sederhana. Tulis keywordnya di Google, dokter orang miskin di Mesir, akan nampak betapa dokter amat sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Jadi kalau ada dokter yang menyumbangkan hidupnya untuk orang miskin, untuk orang susah, maka itu luar biasa. Saya tidak hanya diundang oleh dokter, tapi juga dulu ada jadwal saya bersama IID, Ikatan Istri-Istri Dokter Indonesia. Nah, jadi beberapa istri-istri dokter ngundang, saya datang tausiah ke rumah, tidak di masjid, mereka mau di rumah. Rupanya dokter yang baik, istrinya mesti baik juga. Karena banyak dokter ini baik, jadi hantu karena bini kuntilanak. Nah, jadi IID ini dulu buat, Ustaz Somad, kami mau sholat sunat tasbih. Saya yang menyampaikan tata cara sholat sunat tasbih dari mulai tegak sampai salam setengah jam non-stop, itu hanya di Ikatan Istri-Istri Dokter Indonesia, IID Riau. Nah, dulu tausiah di belakang Masjid Darul Abrar, rumah sakit di belakang DPRD Provinsi Riau. Nah, di situ ada rumah Pak Dokter. Saya tausiah ke sana, berkumpul istri-istri dokter. Nah, jadi adik-adik calon-calon dokter sekalian, walaupun istri kalian tidak dokter, tapi istri yang baik, insya Allah kalian menjadi baik. Kalau mau meminang nanti, cari yang baik-baik supaya kalian menjadi baik. Nah, nampak itu tanda-tandanya dari sekarang, apakah dia termasuk yang sundil bolong, suster ngesot, nyiblorong. Kalaulah orang baik mendapatkan pasangan yang baik, lingkungannya menjadi baik, masyarakat menjadi baik,
maka insya Allah. Tapi kabarnya Pak Ustadz, tidak ada Nabi menyarankan orang ke dokter. Loh, Nabi itu kalau ada orang sakit, 3. Yang pertama, diberikannya herbal. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2, al-asal wal Quran. Asal, madu. Yang kedua, habbatus sauda syifa'un min kulli da. Macam jintan hitam dia, dimasak sampai setengah airnya tinggal, lalu diminum. Habbas sauda, sudah diteliti orang. Madu pun sudah, habbas sauda pun sudah. Tapi ada juga hadis katanya Pak Ustaz, al-bazinjan syifa'un min kulli da. Terong, obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Tak betul. Siapa yang membuat? Tukang terong, biar laku terong. Hadis tentang terong tak betul. Hadis tentang madu betul. Ayat Qur'annya pun ada. Hadis tentang habbas sauda sahih. Lalu kemudian Nabi menyuruh berobat kepada Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah ini alumni Fakultas Kedokteran dari Jandisabur, Persia. Waktu itu peradaban yang maju 2. Yang pertama Rum, Romawi. Yang kedua Faris, Persia. Di situ ada Fakultas Kedokteran. Ketika dia kembali ke Makkah, dia buka praktek. Maka sahabat-sahabat, orang-orang yang ada di Makkah disuruh berobat. Jadi kalau ada orang hari ini tidak mau berobat ke dokter, maka sesungguhnya dia sudah melawan fitrah. Karena kata Nabi, likulli da'in dawa. Setiap segala sesuatu ada obatnya, tadau, maka berobatlah kamu. Jadi insya Allah kalau lulus dia dari Fakultas Kedokteran Undri ini, insya Allah dia akan mencerdaskan umat, menyehatkan, dan tidak hanya sekedar sehat badannya, tapi juga sehat spiritualnya, karena mereka orang-orang yang religius, kembali kepada agama sesuai dengan, kalau kebetulan muslim, dia diajak untuk kembali kepada ajaran agama Islam seperti yang dicantumkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan. Adapun bahwa saya ini bukan ustadz, bukan LC, bukan tuan guru, bukan buya, bukan ulama. Mengajak orang sholat, ngajak ke masjid, bukan cuma tanggung jawab ustadz. Siapapun yang didengar omongannya, ajak orang, walaupun bukan ustadz. Adapun masalah tanya jawab hukum, halal, haram, makruh, mubah, sunat, itu baru ustadz. Nah, jadi masalah ngajak, jangan, saya ini kan dokter Pak Ustadz, urusan apa saya ngajak orang ke masjid? Masalah mengajak itu tanggung jawab kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dokter, pengacara, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, itu semua punya tanggung jawab. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan kita ini dokter, ya khusus masalah obat aja, ceramah kalau jadi dokter. Bukan masalah ceramah, mengajak orang menjadi baik. Saya dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Ini Jalan Sudirman, terus sampai ke tepi Sungai Siak, belok kiri, di belakang bea cukai. Saya, polisi, tentara, dokter. Sosialisasilah kami bahaya narkoba. Kata Bapak tentara, untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, jangan sampai anak muda kita kena narkoba. Ini pertahanan nasional, maka jangan pakai narkoba. Habis itu Pak polisi, kata polisi, siapa yang pakai narkoba, tangkap, tembak, mati. Ibu dokter agak lembut sedikit. Kata ibu dokter, jangan pakai narkoba. Nanti kalau pakai narkoba ini bodoh, gila, mati. Habis itu minta mereka, Ustaz, Pak Ustaz tolong sampaikan. Saya bilang, orang yang mengedar narkoba, orang yang pakai narkoba dihukum mati aja. Habis itu pulang dikawal saya sampai ke mobil. Saya bilang, kenapa saya dikawal-kawal? Takut saya Pak Ustadz, ini banyak orang yang hilang akal, ditikamnya Pak Ustadz nanti dari belakang. Dokternya nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tentang narkoba kemarin Pak Ustadz, itu nggak cukup hanya sekedar kami kasih suntik obat. Dia mesti ada pendampingan dari psikiater, psikolog, dan dari ustadz. Ustadz mesti ceritakan bahwa dia ini punya masa depan. Nanti, oke Bu, insya Allah akan kita buat. Ustadz siap ya? Siap insya Allah. Dari sejak itu sampai sekarang tak ada ditontak lagi. Entah mati dokter itu. Wallahualam. Tapi yang jelas tidak bisa berdiri sendiri. Saya tak bisa sendirian. Bapak Ibu dokter juga tak bisa. Kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi pada kesempatan milad ke-22 tahun Fakultas Kedokteran Undri ini, saya amat sangat senang bahagia. Ke depan kita bisa bersinergi bekerja sama. Kalau ada Bapak Ibu punya program sosial, operasi bibir sumbing, khitan masal, penyuluhan kesehatan, libatkan Yayasan Tabung Wakaf Umat, maka kita pergi bersama-sama. Begitu juga dengan kami, ada program setiap 6 bulan sekali masuk ke pedalaman, ke suku Talang Mama, ke suku Akit, ke suku Laut, ke Bagan Benio. Nanti kita akan masuk ke dalam, merasakan sensasi berada di atas lautan dodol. Apa maksud lautan dodol nih Pak Ustadz? Nanti dari sini kita ke Duri, dari Duri kita naik mobil lagi 1 jam ke Tasik Serai, dari Tasik Serai itu kita akan naik sampan di atas danau, apa namanya Ustaz? Danau biosfer, hutan gambut terluas di dunia. Menengok hitam. Saya waktu diajak ke sana tak dikasih tahu Ustaz Alnab dari awal. Udah sampai di tengah baru saya takut. Nah, insya Allah kita akan pergi ke sana semua. Nah, insya Allah. Nanti kalau tak ada yang mau, diundi aja Bu dekat. Nah, siapa yang pergi ke sana? Kalau tak juga ada yang siap berangkat, Pak Salah kami berangkat sama dokter kelinci itu. Ada dokter itu yang mau. Hebatnya di Fakultas Kedokteran ini, bukan cuma manusia bisa dijadikan dokter, kelinci pun bisa juga. Insya Allah adik-adik yang sudah berada di sini, tamat dari sini nanti akan menjadi dokter yang bermanfaat buat umat dan bangsa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir ini sebelum baca doa, ada 3 kasus yang mau saya ceritakan. Kalau rasa-rasa kasus ini tak baik, tak usah diupload di YouTube. Kalau dirasa-rasa mencemarkan nama baik dokter, tak usah. Tapi ini mesti saya ceritakan keluh kesah ini. Kira-kira Bapak Ibu dokter boleh saya cerita? Satu jamaah periksa di salah satu rumah sakit di Pekanbaru, diponis jantung bocor, nampak bergelombang macam akuarium bocor. Pergi dia ke Malaka, diperiksa, rupanya kantong kemih, air kencing. Dia cerita dia tak percaya lagi. Saya katakan oknum, ini pasti bukan alumni Undri, tak tahu entah dari mana. Yang kedua, mantan Bupati Rokan Hulu, diperiksa di dalam macam ular sawah, ususnya ini macam ular sawah, katanya kanker usus. Diponis dokter mesti dipotong, akhirnya pergi dia ke Singapura, dimasukkan. Tidak kamera sebesar itu tadi, mana itu? Masukkan kamera, rupanya susu kedelai, dia suka minum susu kedelai, suplemen. Rupanya susu kedelai menggumpal di dalam. Akhirnya dikasih obat sebesar ini, harganya 17 juta. Dimakannya obat itu,
Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, keberkahan kepada seluruh jamaah, bil khusus yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Riau ini ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Adik-adik kami yang sedang menempuh pendidikan, berikan dia kecerdasan, kesehatan hati dan pikiran untuk menjadi para dokter yang bermanfaat buat umat dan bangsa, mengabdikan ilmunya untuk kebaikan keluarga, kebaikan bangsa Indonesia, kebaikan kaum muslimin, muslimat. Jadikanlah semua yang kami lakukan ini hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ini. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dan pikiran. Waj'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat milad Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang ke-22. Semoga menjadi para dokter yang hebat, mantap, unggul, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan untuk tuan guru kita Ustaz Abdul Somad.